Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib bersama dengan saya Eni Susiati, guru matematika di MA Al-Muslihun Kalidawir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum dari program linier, lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Jadi kita nanti dalam menentukan nilai optimum dari fungsi objektif itu menggunakan metode uji titik pojok. Nilai optimum itu ada dua macam. Yang pertama adalah nilai maksimum atau nilai maksimal yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua nilai minimum atau nilai yang paling kecil, nilai minimal, nilai yang sekecil-kecilnya. Adapun langkah-langkah penentuan nilai optimum itu yang pertama adalah membuat model matematika seperti yang kemarin itu. Yang kedua, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari model matematika yang kita buat. Yang ketiga, baru kita menentukan nilai optimumnya dari DHP tersebut dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, langsung ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata yang diperlukan untuk sebuah mobil sedan itu adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah Rp3.000 dan untuk bus adalah Rp5.000, maka tentukan pendapatan maksimum jika lahan parkir tersebut terisi penuh dengan kendaraan. Nah, penyelesaiannya, jadi langkah yang pertama kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan mobil sedannya itu X dan busnya kita misalkan dengan Y. Sehingga untuk luas daerah parkirnya, jadi sebuah mobil sedan itu memerlukan 6 meter persegi, berarti 6X, dan sebuah bus memerlukan 24 meter persegi, maka ditambah dengan 24Y. Ini 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan. Kenapa kok pakai kurang dari sama dengan? Karena luas lahan parkir yang tersedia itu hanya 360 meter persegi. Berarti model matematika yang pertama itu adalah 6X plus 2Y kurang dari sama dengan 360. Nah, dari bentuk ini itu kita sederhanakan. Semuanya kita bagi 6, jadi 6X dibagi 6 tinggal X, 24Y dibagi 6 tinggal 4Y, 360 dibagi 6 tinggal 60. Nah, yang kita gunakan nanti itu adalah yang bentuk sederhananya, yang ini. Nah, selanjutnya, luas lahan parkir tersebut hanya mampu menampung 30 kendaraan. Berarti banyaknya mobil sedan dan bus yang tersedia di situ yang mampu parkir di situ itu hanya 30. Berarti X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 30. Nah, karena sedan dan bus berarti itu barang nilainya tidak mungkin negatif, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, itu model matematikanya. Langkah yang kedua dari model matematika ini itu kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, ini yang terakhir Z-nya atau fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Tujuannya tadi untuk memperoleh pendapatan yang maksimum. Jadi biaya sewa atau biaya parkir sebuah mobil sedan itu adalah 3.000 dan
biaya parkir untuk sebuah bis itu 5.000. Berarti 3.000 X ditambah 5.000 Y. Kalau fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu tidak boleh disederhanakan. Jadi dibiarkan tetap seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menggambarkan dalam garis bilangannya, kita tentukan dulu titik potong seperti yang kemarin itu. Jadi kita buat tabel seperti ini. Nanti kalau sudah hafal tidak usah buat tabel, tidak apa-apa. Jadi kita buat tabel seperti ini. Untuk pertidaksamaan yang pertama, jadi X plus 4Y sama dengan 60. Ini kita tulis X dan Y nya. Nah, X nya sama dengan 0. Yang kedua Y nya sama dengan 0. Nah, yang pertama kalau X nya sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 0, maka X nya kita tutup. Berarti Y nya sama dengan 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 berarti 15. Nah, sekarang kalau Y nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0, berarti Y nya kita tutup. Berarti X nya sama dengan 60. Nah, selanjutnya ini kita tuliskan dalam bentuk koordinat X, Y. Jadi yang pertama kalau X nya 0, Y nya 15. Yang kedua kalau X nya 0, kalau X nya 60 berarti Y nya 0. Nah, itu untuk pertidaksamaan yang pertama, X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kita gambarkan dalam tabel seperti ini. Nah, X plus Y sama dengan 30. Sama caranya X dan Y. Yang pertama kalau X nya 0 dan Y nya 0. Kalau X nya 0 berarti nilai Y nya 30. Kalau Y nya 0 berarti nilai X nya 30. Nah, selanjutnya kita gambarkan dalam koordinat seperti itu. Berarti koordinatnya adalah titik potongnya adalah 0,30 dan 30,0. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi ini 30,0. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Seperti yang kemarin itu. Ya, ini soalnya tadi. Jadi kita gambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Nah, 0,15, jadi titik yang pertama 0,15 dan 60,0. Nah, kita buat garisnya. Garis ini adalah garis X plus 4Y sama dengan 60. Nah, untuk yang kedua titik potongnya adalah 0,30 dan 30,0. Kita buat garisnya seperti itu. Nah, ini adalah garis X plus Y sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita tentukan DHP-nya. Untuk garis yang X plus 4Y sama dengan 60. Kita lihat tanda di depan Y, tandanya berarti plus. Tanda pertidaksamaan di situ kurang dari sama dengan, artinya min. Kita kalikan kedua tandanya, plus kali min berarti hasilnya min. Karena min berarti kita arsir yang di atas garis. Jadi di atas garis X plus 4Y sama dengan 60. Nah, ini kita arsir yang di atas garis. Terus kemudian untuk garis yang kedua, X plus Y sama dengan 30. Nah, kita lihat tanda di depan Y, tandanya plus, tanda pertidaksamaannya kurang dari artinya min. Kita kalikan kedua tandanya, berarti plus kali min hasilnya min. Karena min berarti kita arsir yang di atas garis. Jadi di atas garis X plus Y sama dengan 30. Nah, ini kita arsir. Nah, untuk selanjutnya X lebih dari sama dengan 0. Berarti kita arsir yang di sebelah kiri sumbu Y. Nah, itu kita arsir sebelah kiri sumbu Y. Selanjutnya Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita arsir yang di bawah sumbu X. Nah, DHP-nya itu adalah daerah yang bersih, daerah yang tidak terkena arsiran. Itu adalah DHP-nya.
Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya kira kalian sudah paham semuanya. Nah, menentukan DHP-nya. Nah, selanjutnya dari DHP ini itu kita tentukan titik-titik pojoknya. Jadi titik pojok yang pertama itu di situ 0,15. Jadi misalkan kita umpamakan itu adalah titik A, koordinatnya berarti 0,15. Nah, yang selanjutnya titik di situ itu misalkan titik B. Nah, titik B ini itu kita belum mengetahui koordinatnya. Jadi kita nanti harus menentukan dulu koordinat dari titik B. Nah, yang ketiga itu di situ ini misalkan C, berarti C itu titik C berarti koordinatnya adalah 30,0. Jadi dari ketiga titik pojok ini nanti yang akan kita tentukan nilai optimumnya. Nah, sebelum menentukan nilai optimum, kita tentukan dulu koordinat titik B. Nah, koordinat titik B itu adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 30 dan garis X plus 4Y sama dengan 60. Nah, dari dua garis ini itu kita cari titik potongnya. Caranya bagaimana? Kita menggunakan eliminasi. Jadi kita eliminasi persamaan garis X plus Y sama dengan 30 dan X plus 4Y sama dengan 60. Nah, ini kita eliminasi. Jadi yang sudah sama variabelnya, yang sudah sama koefisiennya di sini adalah X. Jadi X-nya yang atas 1, yang bawah juga 1. Berarti kita eliminasi yang X. Nah, agar X-nya hilang berarti di sini harus dikurangi. X dikurangi X berarti 0, 4Y dikurangi Y berarti 3Y, 60 dikurangi 30 berarti 30. 3Y-nya sama dengan 30, berarti Y-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya nilai Y sama dengan 10 itu kita substitusi ke salah satu persamaan. Ini kita substitusi ke persamaan yang bawah. X plus Y sama dengan 30. Y-nya yang ini itu kita ganti dengan 10. Nah, ini X plus 10 sama dengan 30, berarti X-nya sama dengan 30 dikurangi 10, X-nya sama dengan 20. Sehingga koordinat titik B di sini itu adalah 20,10. X-nya 20, Y-nya 10. Nah, seperti itu. Sudah ketemu koordinat titik B-nya. Nah, ketiga titik itu kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, ketiga titik tersebut itu adalah titik-titik pojok dari DHP. Kita lakukan uji titik pojoknya. Jadi ketiga titik pojok itu kita substitusikan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya tadi adalah Z X, Y sama dengan 3000X ditambah 5000Y. Untuk titik yang A, titik pojok yang A tadi koordinatnya 0,15. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 15. Sehingga ketemu 3000 kali 0 itu 0, 5000 kali 15 75.000. Berarti nilainya adalah 75.000. Untuk titik B, koordinatnya 20,10 sama, kita substitusi ke fungsi tujuannya. Nah, ketemu di sini nilainya 110.000. Titik C juga demikian. Titik C ketemu 90.000. Nah, dari hasil ketiga titik itu, jadi setelah ketiga titik itu kita substitusi ke fungsi tujuannya, dari hasilnya itu kita pilih yang nilainya maksimum. Karena tujuannya tadi adalah mencari keuntungan yang maksimum. Berarti kita pilih yang nilainya maksimum atau paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu adalah 110.000. Berarti pendapatan maksimumnya dari parkir tersebut adalah 110.000. Nah,
Pendapatan parkir tersebut akan maksimum jika nanti yang parkir itu mobil sedannya sebanyak 20 dan busnya sebanyak 10. Jadi kalau yang parkir itu sedannya 20 dan busnya 10, maka pendapatannya akan mencapai yang maksimum. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Ini seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari memakan paling sedikit 10 unit dari vitamin B1 dan paling sedikit 15 unit vitamin B2. Pasien itu mendapatkan bahwa yang dapat ia beli adalah tablet yang berisi 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2 atau kapsul dengan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Jika harga setiap tablet 250 dan harga setiap kapsul itu 500, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan setiap harinya. Jadi di sini kita nanti menentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan setiap harinya. Jadi saya katakan kemarin, perlu kita ingat bahwa yang dimisalkan X dan Y itu yang ada harganya. Jadi di sini yang ada harganya itu adalah tablet dan kapsul. Berarti nanti yang dimisalkan X dan Y itu adalah tablet dan kapsul, bukan vitamin B1 dan vitamin B2. Jadi yang dimisalkan di sini, yang dimisalkan X dan Y di sini itu adalah tablet dan kapsul. Nah, dari soal tersebut kalau kita gambarkan dalam bentuk tabelnya seperti ini. Jadi vitaminnya ada 2 macam, vitamin B1 dan vitamin B2. Nah, pada sebuah tablet itu mengandung 2 vitamin B1 dan 1 vitamin B2. Pada sebuah kapsul itu mengandung 1 vitamin B1 dan 3 vitamin B2. Nah, yang disarankan oleh dokter itu setiap hari pasien tersebut harus mengkonsumsi vitamin B1 minimal 10 dan vitamin B2 minimal 15. Jadi kalau minimal itu berarti minimal paling sedikit. Jadi kalau kurang dari 10 itu tidak boleh, kurang dari 15 juga tidak boleh. Nah, ini tabletnya kita misalkan X dan kapsulnya kita misalkan Y. Maka model matematikanya yang pertama adalah 2 tablet. Jadi untuk vitamin B1-nya berarti 2X. Di tabletnya itu kita misalkan X, kapsulnya dimisalkan Y, berarti 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 10. Jadi di sini kita menggunakan lebih dari. Kenapa kok lebih dari? Karena yang disarankan itu paling sedikit atau minimal itu adalah 10. Berarti kalau minimal itu berarti lebih dari sama dengan. Kalau kurang berarti tidak boleh. Nah, untuk yang kedua berarti X plus 3Y lebih dari sama dengan 15. Karena ini kapsul dan tablet, maka X-nya tentunya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah terbentuk model matematikanya, caranya seperti yang tadi, kita buat atau kita cari titik potongnya. Jadi untuk yang pertama, garis yang pertama 2X plus Y sama dengan 10. Nah, seperti itu. Sama langkahnya seperti yang tadi. Jadi
Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 10. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,10 dan 5,0. Itu untuk persamaan garis yang pertama. Nah, persamaan garis yang kedua, X plus 3Y sama dengan 15. Caranya sama. Ini kalau sudah hafal tidak perlu dibuat tabel seperti itu, langsung saja. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berarti 5. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 15. Sehingga koordinatnya atau titik potongnya adalah 0,5 dan 15,0. Selanjutnya titik-titik itu kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Nah, untuk persamaan garis yang 2X plus Y sama dengan 10, titik potongnya 0,10. Ini 0,10 dan 5,0. Nah, kita buat garisnya. Garis ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 10. Nah, untuk persamaan garis yang kedua, titik potongnya 0,5 dan 15,0. Ini 0,5 dan 15,0. Nah, ini garis ini adalah garis X plus 3Y sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita cari DHP-nya dari masing-masing garis tersebut. Nah, ini tadi soalnya tadi 2X plus Y sama dengan 2X plus Y sama lebih dari sama dengan 10. Kita lihat tanda di depan Y. Dari di sini tandanya positif. Tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan itu juga artinya positif. Positif kali positif berarti hasilnya positif. Kalau positif berarti kita arsir yang di bawah garis. Jadi ini garis 2X plus Y sama dengan 10, berarti kita arsir yang di bawah garis. Itu. Nah, yang kedua juga sama. Positif kali positif berarti hasilnya positif. Berarti kita arsir juga yang di bawah garis. X lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir yang di sebelah kiri. Y lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir yang di bawah garis atau di bawah sumbu X. DHP-nya adalah daerah yang tidak kena arsiran, berarti di sini DHP-nya. Nah, dari DHP itu kita tentukan titik-titik pojoknya. Itu yang pertama, titik A, koordinatnya berarti 0,10. Titik B, jadi titik B ini perlu kita cari koordinatnya. Yang terakhir titik C, itu koordinatnya adalah 15,0. Nah, selanjutnya dari titik-titik itu nanti kita gambarkan dalam uji titik pojok. Nah, sebelum ke uji titik pojok, kita tentukan dulu koordinat dari titik B. Nah, koordinat dari titik B itu adalah titik potong antara garis 2X plus Y sama dengan 10 dan garis X plus 3Y sama dengan 15. Nah, ini caranya sama. Jadi kita eliminasi. Karena ini kedua variabelnya itu koefisiennya tidak sama, berarti itu harus kita hilangkan salah satu, kita buat sama. Nah, di sini kita mau mengeliminasi yang X. Yang atas koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya 1, berarti harus disamakan. Biar sama, berarti yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas kita kalikan dengan 1 itu tetap 2X plus Y sama dengan 10. Yang bawah kita kalikan dengan 2. Jadi semuanya kali 2. 2X kali 2 berarti 2X, 3Y kali 2 berarti 6Y, 15 kali 2 berarti 30. Nah, selanjutnya kita kurangi. 2X kurangi 2X berarti habis. Y dikurangi 6Y berarti min 5Y. 10 dikurangi 30 berarti min 20. Sehingga Y-nya ketemu sama dengan 4. Nah, selanjutnya Y sama dengan 4 itu kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusi ke persamaan yang pertama, 2X
2x plus y sama dengan 10, berarti y nya kita ganti 4, 2x plus 4 sama dengan 10, 2x nya sama dengan 6, sehingga x nya sama dengan 3. Berarti koordinat titik B itu adalah 3,4. Nah, selanjutnya dari titik-titik pojok itu kita substitusi ke fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya tadi adalah 250x ditambah 500y, harga dari tablet dan kapsul tadi. Nah, untuk titik A koordinatnya 0,10, kita substitusi ke fungsi tujuannya, berarti 250 kali 0 ditambah 500 kali 10, berarti 0 ditambah 5000 sama dengan 5000. Titik B juga demikian, titik C juga demikian. Nah, dari ketiga hasil ini itu kita cari yang nilainya paling kecil, karena kita menentukan pengeluaran yang minimum, berarti kita pilih yang nilainya paling kecil. Jadi yang nilainya paling kecil di sini adalah 2750. Sehingga nilai minimumnya berarti 2750. Nah, kesimpulannya, jadi agar biaya yang dikeluarkan minimum yaitu 2750, maka pasien itu harus mengambil 3 tablet. Jadi 3 tablet ini 3 tablet dan 4 kapsul. Jadi setiap hari dia harus mengambil 3 tablet dan 4 kapsul agar pengeluarannya minimum. Jadi agar biayanya cuma 2750. Nah, ini untuk latihan soalnya. Jadi silahkan dikerjakan. Mungkin itu untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau penulisan kata. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.